hajara ilaih. Maka hijrahnya adalah betul-betul sesuai dengan apa yang dia hijrahi. Dia berusaha, hijrah niku ya berarti berusaha menempuh sesuatu, mengupayakan sesuatu. Ternyata tujuannya Allah, dapat Allah. Dapat Allah dan Rasulnya. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan perempuan, dapat perempuan di akhirat zong. Nah, ini kejadiannya begini. Kejadiannya ketika peristiwa hijrah ini luar biasa. Hijrah ini luar biasa ya, zaman Nabi Muhammad SAW. Berarti banyak orang-orang yang ketika hijrah diganggu oleh kafir Quraisy, disiksa. Tidak boleh. Tidak dikasih kesempatan untuk bisa hijrah. Atau kalau orangnya kuat, boleh. Orang terpandang begitu, boleh hijrah. Tapi tidak boleh bawa sepeser pun harta benda. Berarti dari Mekah menuju ke Madinah tidak boleh bawa apa-apa. Bahkan baju yang dipakai suruh lepas. Hah? Subhanallah, berarti hijrah ini perjuangan. Hijrah ini perjuangan. Orang yang hijrah pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, ada orang-orang ya yang enggak kepengin hijrah sebetulnya. Tapi ternyata ada perempuannya dia yang dia naksir, kepingin dijadikan istri, sudah hijrah. Wah ini, ya, kalau jarak jauh enggak bisa ini. Zaman dulu enggak ada telepon, enggak ada video call, enggak ada, wah jauh enggak bisa ini. Wes, saya tak pindah aja. Saya pindah ke Madinah, saya mau nikahi perempuan tersebut. Berarti dia hijrah, tujuannya apa? Mau menikahi perempuan tersebut. Nah, maka dia ketika dia menikahi perempuan tersebut, dapat perempuan. Pahala, fadilah, kedudukan, di sisi Allah tidak ada, zong. Dia cuma dapatkan perempuan, kenikmatan dunia tok, sudah, akhirat sama sekali tidak dapat apa-apa. Padahal yang lain dapat keistimewaan, keunggulan yang luar biasa. Jelas ya? Makanya dalam hadis yang lain sebutkan gini, siapa yang hijrah demi untuk ikol, maka dia cuma mendapatkan ikol saja. Ikol itu apa sih? Ikol itu tali onta. Tali onta itu. Berarti kalau kambing, sapi itu kan ada talinya itu. Nah ini onta juga ada talinya itu. Itu kira-kira berapa harganya? Oh, tali. Tampar itu loh. Cuman begitu, tambang itu. Murah sekali. Nah ini dia hijrah tujuannya hanya untuk mendapatkan igol. Cuman pengen mendapatkan tali onta. Dia jihad, perang, cuman pengen dapat igol. Maka yang dia dapatkan cuman igol saja. Di akhirat zong, tidak dapat apa-apa. Salah niat. Salah niat. Ya Allah. Berarti menentukan sekali. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya Allah. Makanya harus pintar-pintar niat. Ada orang nyari ilmu. Tujuannya apa? Supaya terkenal. Ya Allah. Dapat dia terkenal. Misalkan dapat. Kadang-kadang zong. Enggak terkenal. Juga tidak dapat apa-apa. Ini supaya dihormati orang. Tujuannya nyari ilmu cuma pengen dihormati sama orang. Ya Allah. Pengen diakui sama orang. Oh ini loh. Ilmunya. Ilmiah ini, pinter ini, hafalannya sekian, tingkatnya yang sudah dipelajari sekian. Wah, ini kepingin cuman seperti itu, ya dapatnya seperti itu, cuman dibilang wah sama orang, tidak dapat apa-apa yang lainnya. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Berarti penting sekali seseorang untuk pintar-pintar dalam
menata niat. Setelah jadi orang alim, bikin majelis. Majelisnya buat apa? Banyak-banyakan, gede-gedenan. Majelis saya lebih besar, majelis saya lebih bagus. Cuman begitu, dapat besar, dapat banyak pengikut, tidak dapat apa-apa yang lainnya. Salah niat. Naudzubillahi min dzalik, ya Allah. Menakutkan ini, menakutkan. Jadi harus betul-betul pintar-pintar niat. Acara, tujuannya apa? Supaya hanya sekedar dapat uang, dapat bisyarah, dapat hadiah. Pinginnya cuma seperti itu. Nah, akhirnya dia dapat, ya dapatnya cuma seperti itu. Pahala dakwah tidak dapat, di akhirat tidak dapat apa-apa, kedudukan tinggi nggak dapat, sama sekali nggak dapat apa-apa. Kadang-kadang juga harapannya dapat bisyarah, dapat hadiah, dapat amplop, ya. Ternyata kadang-kadang zong, nggak dapat apa-apa, mas. Nggak kanan, nggak kiri, nggak dapat apa-apa. Zong, kosong, blong. Naudzubillahi min dzalik. Berarti penting sekali untuk tata niat. Penting sekali untuk tata niat. Nah, akhbar Rasulullah alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan kabar annahu la amala illa an-niyah. Sesungguhnya tidak ada amal kecuali sumbernya daripada niat. Wa annal insana bihasbi ma nawaha yusabu wa yujza. Dan sesungguhnya manusia sesuai dengan apa yang dia niatkan, dia mendapatkan pahala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niatnya apa sih? Tujuannya apa sih? Yaitu pahalanya, balasannya ya seperti itu. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau niatnya itu ternyata baik, ya dia dapatnya baik. Kalau niatnya itu jelek, dapatnya jelek. Walaupun dibungkus dengan kebaikan, tetap hasilnya jelek. Alhamdulillah. Faman hasunat niyatuhu. Maka siapa orang yang bagus niatnya, hasuna amaluhu la mahalata, maka akan menjadi baik amalnya dia, mau tidak mau. Nah, contoh ya, misalkan saja contoh. Kamu ngajar tujuannya apa sih? Menyampaikan ilmu saya, mengamalkan ilmu saya, menjadi kepanjang tanganan lisan Rasulullah SAW. Saya kepingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan tujuannya begitu, maka pasti amalnya baik dia, pasti amalnya baik. Banyak muridnya, nggak berpengaruh, nggak terfitnah. Muridnya sedikit, nggak kendor, nggak lemes dia, nggak putus asa. Loh kenapa? Loh karena tujuan saya bukan banyak-banyakan orang. Tujuan saya adalah supaya ilmunya Rasulullah tersampaikan. Apalagi saya mendapatkan keistimewaan, kemuliaan, menjadi perantara. Untuk yang lain-lainnya bukan urusan saya. Yang penting saya sudah menyampaikan. Yang penting saya mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Mendapatkan fadilah. Dipuji, enggak urusan. Jelas ya? Begitu. Ini kalau niatnya benar. Kalau niatnya benar, amalnya pasti jadi baik. Mau enggak mau. Nah. Wa man khabuthat niyatuhu, dan siapa orang yang niatnya jelek, khabutha amaluhu la mahalata, maka akan menjadi jelek juga amalnya, mau ndak mau pasti. Wa in kana fi surati thayyiban,
Walaupun dia itu dalam bentuk kebaikan. Kalladzi ya'malus shalihat, seperti orang yang beramal kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan, tasonnu'an lil makhlukin, karena hanya action saja di hadapan para makhluk. Walaupun bentuknya taat, tapi niatnya salah, rusak semua. Rusak semua. Sholat, kemudian bacaannya diperbagus. Oh, fasih, luar biasa. Niatnya salah. Niatnya salah. Berarti bukan dia itu sholatnya, ibadahnya, bacaannya untuk mendapatkan ridho dan pandangan Allah. Enggak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dipuji sama orang. Ya Allah. Supaya diakui sama orang. Rusak akhirnya. Walaupun dalam bentuk kebaikan. Sedekah. Sedekah bagus ya. Tapi ternyata sedekahnya tujuannya adalah supaya diakui sama orang kalau dia itu dermawan. Supaya dia itu dimuliakan. Supaya dia itu disanjung-sanjung dengan sedekahnya. Tujuannya begitu. Bentuknya baik, tapi ternyata rusak. Tidak dapat apa-apa. Karena apa? Salah niat. Walaupun dalam bentuk kebaikan. Masya Allah. Wah. Ini luar biasa ini. Dan syaitan selalu mengganggu manusia. Syaitan tidak akan pernah rela, tidak akan pernah melepaskan manusia untuk mendapatkan murni anugerah dari Allah. Pasti diganggu. Bahkan ini salah satu dari guru saya ini. Masya Allah. Ini. Banyak orang itu ketika pertama kali berjuang, ini penting, perhatikan ini, perhatikan. Banyak orang ketika pertama kali berjuang, dia itu pasti ikhlas. Pertama kali berjuang, ikhlas luar biasa. Bikin majelis, ikhlas itu. Dan perjuangannya luar biasa. Bikin madrasah, ikhlas itu. Dan perjuangannya luar biasa. Bikin pondok, ikhlas untuk Allah. Dan perjuangannya luar biasa. Tapi jangan merasa aman. Karena syaitan tidak akan pernah ridho. Dan syaitan tidak akan pernah berpuas hati. Dan tidak akan putus asa, selalu menggoda. Akhirnya, ketika majelisnya kecil, wah luar biasa usahanya. Ketika jadi, majelisnya gede, mulai niatnya berbelok. Mulai majelisnya dipakai untuk sesuatu yang lain. Niatnya berubah. Madrasahnya dipakai untuk sesuatu yang lain. Niatnya berubah. Pondoknya dipakai untuk sesuatu yang lain. Niatnya berubah. Masya Allah. Terus bagaimana? Harus waspada. Harus waspada. Ya memang begitu. Kita ini sekarang sehat, betul ya? Kita sehat. Tapi kita tidak ngawur-ngawur. Kita waspada. Betul tidak? Supaya kita tidak sakit. Tahu kalau makan nggak teratur, nanti kena mah. Terus nanti makan kecut-kecut, makan pedas-pedas, kena mah. Ya kan gitu. Enggak apa-apa sudah, gasak terus. Enggak peduli, enggak usah dihiraukan. Aman. Kira-kira gimana? Enggak tunggu lama, hancur itu perutnya. Kena emah, kena asam lambung, kena ini, kena itu. Loh kenapa? Merasa aman sih dia. Tapi kalau waspada, wah hati-hati ini. Ini harus dijaga ini. Janganlah. Harus hati-hati. Ya ini orang akan bisa selamat. Dia insya Allah tidak kena mah. Karena apa? Waspada.
Ada orang, oh tidak mungkin, saya ini kan majelis, saya ini kan dai, dakwah, saya ini kan orang alim, saya ini kan berjuang lillahi ta'ala pertama. Merasa aman, tidak mungkin, syaitan ganggu saya, tidak mungkin. Hati-hati ini. Dan kenyataannya seperti itu, banyak sekali. Ketika pertama kali perjuangan itu ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ketika ujung-ujungnya kena goda dari syaitan. Na'udzubillahi min dari wa akhbara alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar, anna man amila lillah, sesungguhnya orang yang beramal karena Allah, ala wifkil mutaba'ati, tapi harus sesuai dengan mengikuti li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana thawabuhu Allah, maka pahalanya adalah ditanggung oleh Allah, wa kana munqalabuhu ila ridwanillah wa jannatih, dan tempat kembalinya adalah menuju kepada ridhonya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Tempat kembalinya adalah menuju kepada ridho Allah dan surga Allah. Fi jiwarillahi wa khiratih, dan menuju ke tetangga atau di samping Allah dan pilihan Allah. Orang yang beramal untuk Allah, amalnya bukan untuk yang lain. Kenapa sih kamu kok begini? Ya untuk Allah. Kamu kenapa begini? Ya untuk Allah gitu. Selain itu harus mengikuti Rasulullah sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan. Bukan beramal tapi pakai jalan sendiri. Loh, ini menuju kemana ini? Ini sudah ada petunjuk al-hadi, ya, yang memberi petunjuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang memberikan petunjuk. Kullu turuq ilallahi masdudah illa liman iktafa atharar Rasul. Semua jalan menuju ke Allah itu sudah tertutup, kecuali bagi orang yang mengikuti jejak langkah Rasul Muhammad SAW. Gitu. Berarti harus lillah. Kenapa kamu kerjakan ini? Karena Allah. Tidak ada tendensi apa-apa saja. Tidak ada. Kepentingan ini, kepentingan tidak ada. Murni Allah. Sudah. Yang kedua, harus sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Yang bisa seperti itu, maka pahalanya ditanggung oleh Allah dan tempat kembalinya adalah menuju ridhonya Allah dan surganya Allah, berada dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man qasada ghairallah, dan siapa orang yang menuju bertujuan selain Allah, wa amila li ghairillah, dan beramal untuk selain Allah, bukan karena Allah, selain Allah amalnya, naudzubillah. Karena thawabuhu wa jazaohu, maka pahalanya dia dan balasannya dia indaman tasanna'a lahu, bagi orang yang dia berpura-pura bagi dia. Dia kepingin apa sih? Bikin-bikin pura-pura action untuk dia. Wa ra'a lahu, dan dia riak, pamer untuknya. Mimman la yamliku lahu wala linafsihi dharran wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Yaitu orang-orang yang dia tidak memiliki bagi mereka, bagi dia, bagi dirinya dia, tidak memiliki kemadaratan, kemanfaatan, kematian atau kehidupan atau kebangkitan. Tidak manfaat belas. Dia riak, caper, cari perhatian, pengen dapat
pahala, pengen dapat balasan, tapi pengennya dari orang yang tidak punya kekuatan sama sekali. Zong berarti. Suruh minta, dan ternyata tidak bisa ngasih apa-apa. Sudah saja. Pengen dapat pahala. Pahala ini adalah yang memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahala ini tidak bisa didapatkan di dunia, nggak muat. Pahala ini tempatnya di akhirat. Di dunia ini cuman bias saja. Cuman embun-embun, peletian-peletian. Nggak ada. Jaza. Ya. Ad-dunya darul amal la darul jaza. Dunia itu tempat beramal, bukan tempat balasan. Tidak ada balasan yang layak ditampakkan di dunia secara penuh, tidak ada. Tidak muat. Balasan hanya bisa diperoleh di akhirat. Tapi di dunia kadang-kadang mendapatkan. Bias saja, peletik-peletik. Jelas ya? Orang sholat, hatinya tenang. Banyak istighfar, rezeki lancar. Silaturahmi, rezeki lancar, umur panjang. Sedekah, rezeki lancar, berkah manfaat. Itu kan biasa saja itu. Pahalanya begitu, bukan pahalanya di akhirat. Lah dia beramal untuk seseorang, tapi untuk makhluk. Kemudian di akhirat minta, ya enggak bisa makhluk ngasih apa-apa. Enggak punya kekuasaan. Zong berarti. Jadi kita ini, para santri, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau beramal, amalkanlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, enggak usah tendensi, sudah. Enggak usah tendensi. Sulit, Bib. Sulit itu bisa. Ya harus diupayakan. Gitu loh. Sulit itu bisa, tapi bisa diupayakan. Lalu bagaimana? Kita beramal untuk Allah. Karena kita amal untuk Allah, Allah tidak mungkin lupa. Allah tidak mungkin ingkar janji. Allah tidak mungkin salah alamat. Allah tidak mungkin pelit, tidak jadi ngasih, batal, tidak mungkin. Berarti tugas kita amal untuk Allah selesai. Kita ini kerja, kalau bos kita itu sudah terpercaya, yang penting kita kerja bagus. Nanti bayaran dari bos kita akan dapatkan, betul tidak? Kenapa? Kita yakin bos kita ini baik. Tidak pernah telat gaji, tidak pernah ingkar janji. Gitu loh. Nah, akhirnya bagaimana? Kita kerja saja. Nanti urusan gaji, bos yang akan gaji. Lah kita bekerja untuk Allah. Loh kenapa kok kita takut? Tidak dapat ini, tidak dapat itu. Tidak, pasti dapat. Selesai sudah. Begitu. Saya melakukan ini supaya saya dapat ini loh. Buat apa? Kerjakan untuk Allah, nanti Allah yang ngatur, kamu dapat. Jelas ya? Oleh karenanya orang-orang yang dididik oleh Rasulullah SAW, ketika mereka melakukan amal soleh, mereka tidak ingin mendapatkan balasan dari makhluk sama sekali. Bahkan sekedar ucapan terima kasih pun tidak mau. Membantu, bersedekah, terima kasih ya. Ini sudah dibantu, sudah dikasih sedekah, enggak terima kasih. Walah terima kasih. Enggak mau mereka, enggak butuh. Enggak butuh itu. Mereka begitu. Bahkan para ulama-ulama dulu, ya, para aulia dulu mengatakan, ya Allah, di antaranya Robi Adawiyah. Dan banyak lagi yang seperti itu. Ya Allah, kalau aku beramal hanya kepingin dapat surga, jangan kasih surga. Ya Allah, kalau aku beramal karena takut dari neraka, masukkan aku neraka.
Karena apa? Amalnya karena Allah. Tidak urusan surga, tidak urusan neraka. Nah kenapa? Kalau dia amalnya karena Allah, ya pasti dapat surga lah. Pasti dijauhkan dari neraka lah. Allah tidak pernah ingkar janji kok. Allah tidak akan pernah lupa kok. Allah tidak akan salah alamat kok. Hah? Allah tidak akan pelit kok. Selesai sudah. Tidak gubris sama orang. Orang mau komentar apa, silahkan komentar. Silahkan komentar. Imam Syafi'i dibilang, Imam Syafi'i banyak orang menggunjing Anda. Dirasani, padahal Imam Syafi'i luar biasa. Ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, manfaatnya ke umat luar biasa. Masih dirasani. Imam Syafi'i bilang apa? Tidak masalah. Tidak masalah. Orang yang paling jujur, Nabi Muhammad SAW, itu dibilang pembohong. Nabi Muhammad padahal. Dibilang penyihir. Dibilang dukun. Dibilang orang gila. Itu Nabi Muhammad. Bahkan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, difitnah punya anak. Difitnah punya istri. Itu Allah. Loh kok jangankan saya. Ya gak ngefek. Yang penting saya amal, enggak urusan sama orang. Jelas ya? Itu namanya ikhlas itu. Pokoknya amal untuk Allah, gak urusan yang lainnya. Nanti bagaimana manfaat bagi saya, Allah yang ngatur. Bukan manusia, bukan makhluk. Tapi Allah yang ngasih. Nah, gitu jelas? Nah, sulit, Bib. Ya, semua itu ada sulitnya, tapi bisa diusahakan. Orang buka toko itu sulit pertama, tapi diusahakan bisa. Orang kerja itu sulit pertamanya, tapi kalau diusahakan bisa. Orang belajar sulit, tapi kalau diupayakan bisa. Termasuk orang amal untuk Allah sulit, tapi bisa diupayakan. Insya Allah sambil minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikasih taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah alam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna fakih ahlana wa karabatin lana fi Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardati qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa kulla atqiya ulama nuhda bil khair wa nufa kulla syar Rabbana aslih lana kulla syur wa akir rabbir ridha bika wa aghdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun wa ghfir wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن صادق ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن رعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ذا بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وعليه وصحبه عدد تصيص به والحمد لله في بدء وتناهي.